dari COVID. Kenapa? Karena ternyata yang usia 6 sampai 18 tahun itu cukup tinggi ya. 180.197, sedangkan yang 6 sampai 18 tahun yang meninggal itu juga cukup tinggi, 334 ya. Nah, ini tapi bagaimana caranya kita untuk menjaga supaya anak-anak Indonesia ini tidak banyak terkena COVID, dan kenapa harus dilindungi dari COVID ya. Selain faktor morbiditasnya, yang kita khawatirkan adalah dampak COVID-19 terhadap tumbuh kembang. Mungkin saya yakin ya, Bapak Ibu perawat ya sudah tahu ya masalah-masalah yang saya tulis di sini ya. Dampak langsungnya itu orang tua itu biasanya takut akan COVID, takut ke rumah sakit. Karena takut ke rumah sakit, orang tua seringkali menyepelekan kalau anaknya panas, bukan menyepelekan ya, tidak membawa ke dokter anaknya panas. Mungkin hanya diberikan obat-obatan panas. Sehingga beberapa pasien waktu sekitar bulan Februari itu ada beberapa pasien yang datang dengan dengue yang sudah shock. Dengue sudah hari kelima. Dan itu cukup membahayakan bagi anak-anak ya. Atau misalnya kena pneumonia sudah pneumonia yang berat. Jadi yang kasus-kasus yang dibawa ke rumah sakit itu kasus-kasus yang berat. Kemudian imunisasi banyak tertunda. Itu pasien-pasien yang di praktek itu seringkali itu WA ataupun bertanya ya lewat saya, kebetulan buka Instagram itu, membuat Instagram live itu, mereka nanya kalau nggak diimunisasi nggak apa-apa ya. Nah, sayang sekali ya. Tapi memang pada saat varian Delta muncul itu dari IDAI juga memperbolehkan ditunda selama 1 bulan. Nah, karena ditundanya vaksinasi baik oleh anjuran daripada IDAI ataupun keputusan orang tua, jadi tadi pun saya mendapatkan pasien yang kebetulan pagi kan saya praktek di rumah sakit Islam. Itu ternyata banyak pasien itu yang datang misalnya BCG-nya bulan Februari. Nah, sekarang dia baru melakukan DPT karena dia takut kejadian COVID yang luar biasa 2 bulan kemarin. Nah, dampak yang tidak langsung bagaimana? Penutupan sekolah. Penutupan sekolah itu membuat anak-anak harus stay di rumah. Karena stay di rumah, anak-anak tidak beraktivitas ya. Kemudian terbatas dia main dengan rekan sebaya, sehingga stimulasi berkurang. Stimulasi terhadap brain pun berkurang. Anak lebih banyak bermain gadget ya. Kemudian penurunan ekonomi keluarga. Nah, kalau terjadi penurunan ekonomi keluarga, artinya bahan pangan pun ataupun stimulasi terhadap anak akan berkurang. Ya. Makanan yang dibutuhkan untuk anak kadang-kadang dibatasi oleh orang tua. Diberikan makanan sesuai dengan penghasilan daripada orang tua. Kemudian banyak orang yang dipecat, itu juga penurunan ekonomi. Nah, ini juga wajib kita perhatikan karena ini merupakan dampak tidak langsung daripada COVID-19. Nah, sekarang kita bicara mengenai sistem imunnya sendiri. Jadi kalau kita membicarakan COVID-19 dan bagaimana mengupayakan agar anak tidak terkena COVID-19, ataupun kalau dia terkena infeksi COVID-19 tetap dia bisa bertahan dan tetap sehat, maka kita membicarakan bagaimana sistem imun anak dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jadi sebenarnya sistem imun tubuh manusia itu terus berkembang seiring dengan pertambahan usia dan adanya pabejanan baru. Jadi anak mulai dari bayi baru lahir itu akan ada pajanan bakteri dari flora vaginal ibunya, ya. Kemudian itu akan menyebabkan terjadinya perkembangan sistem imun yang terbesar pada manusia, yaitu di saluran cerna. Kemudian sistem imun itu ada 2. Kalau masih ingat ya, ada bawaan dan ada adaptif. Nah, sistem imun bawaan dan sistem imun mukosal inilah yang jadi pertahanan tubuh di awal kehidupan ya. Tadi sudah sebutkan ya. Kita masih ingat ya berapa panjang usus kita. Nah, di situ itu sistem mukosal itu yang paling penting untuk pertahanan kekebalan tubuh, baik di saluran cerna ataupun di sistem imun secara general ya. Nah, ini kalau kita
mengingat-ingat lagi ya bagaimana sistem imun. Pertama kita harus tahu bahwa sistem imun itu ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu barier, biokimia, dan fisikal. Fisikal misalnya dari kulit, gastrointestinal ya. Kemudian biokimia, sekresi, mukus ya, gastric acid ya, asam lambung ya, saliva, air mata ataupun keringat. Kemudian general immune response itu inflamasi, ya adanya substan antimikroba, ya ada respons seluler yang non spesifik. Kemudian adanya sistem komplement, ya. Kemudian kalau kita lihat dari imun sel ada leukosit, ya. Kemudian ada sel surface protein seperti misalnya MHC1 dan MHC2, antibodi seperti imunoglobulin A, D, E, dan G serta imunoglobulin F. Sedangkan tipe dari imunitasnya ada yang disebut dengan sistem imun innate, ya, ada yang non spesifik dan ada yang adaptif. Nah, kalau yang non spesifik ini termasuk physical barrier, kemudian mekanisme biokimia, respon inflamasi, ya, sistem komplement dan fagosis. Sistem imun yang innate ini tidak spesifik, tapi dia kerjanya cepat, cuman menyerang semuanya. Sedangkan yang adaptif ini butuh waktu. Butuh waktu itu dalam artian kalau misalnya kita kena infeksi, dia tidak langsung bekerja, tapi mulai akan ada rangsangan. Nah, akan yang sistem imun apa saja, mulai dari sel B, ya sel B ini akan mengeluarkan yang disebut dengan sistem imun humoral, ya. Jadi humoral itu maksudnya pengeluaran antibodi. Nah, bagaimana dengan perkembangan daripada sistem imun? Jadi kalau perkembangan sistem imun, kalau kita lihat ya pada saat neonatus, itu ada yang disebut dengan tolerans. Jadi pada maternal, jadi dari ibu, itu biasanya TH2-nya tinggi pada saat masih di preterm atau masih di dalam kandungan. Hal ini diupayakan oleh tubuh untuk mempertahankan kandungan supaya tidak terjadi aborsi. Kemudian kalau sudah lahir, maka sistem imun ini lebih ke arah untuk mengontrol inflamasi serta mencegah kejadian terhadap infeksi. Nah, pada saat bayi ataupun dewasa, maka dia akan mengalami toleransi terhadap komensal. Jadi di tubuh kita ada yang disebut dengan kuman komensal dan memproteksi terhadap patogen. Nah, kalau kita lihat di sini ya, pada saat dia masih bayi, maka yang terbanyak adalah sekretori IgA daripada ibunya ya. Jadi ini banyak antibodi yang berasal dari ibunya itu yang akan melindungi mulai dari preterm sampai newborn. Tetapi begitu bayi itu menginjak usia 9 bulan sampai 21 tahun, maka yang terbanyak adalah yang tadi maternal antibodi akan berkurang. Maka tubuh akan mengalami pembentukan daripada antibodi terhadap dirinya sendiri. Nah, ini tahapan perkembangan ya. Jadi awal ini waktu bayi itu maternal antibodies, seiring dengan bertambahnya waktu, maka dia akan berkurang maternal antibodiesnya. Ya. Kemudian yang timbul apa? Yang timbul adalah TH1. TH1 ini pada anak-anak, makanya kenapa anak-anak itu lebih rentan terhadap infeksi? Karena dia TH1-nya jadi tidak terbentuk dengan sempurna masih. Tetapi dengan seiring usia, biasanya adolescent, itu anak-anak akan mengalami perbaikan daripada TH1. Nah, karena TH1-nya meningkat, artinya dia lebih tahan terhadap serangan infeksi. Pada saat kita baru lahir itu lebih banyak TH2, makanya kejadian alergi juga lumayan pada anak-anak. Ya. Nah, setelah dewasa, itu TH2 biasanya berkurang. Tapi pada saat tua, TH2 itu kembali meningkat. Nah, pada saat itu biasanya alergi mulai muncul lagi. Ya, T-REX juga begitu. T-REX itu akan menurun pada orang tua dan pada anak-anak. Sehingga kita perlu menstimulasi T-REX pada anak-anak. Nah, faktor apa yang mempengaruhi imun setiap tahap? Kalau kita menghubungkan faktor imun dengan hubungan bagaimana kesehatan gastrointestinal, maka faktor ibu pertama yaitu mikroorganisme pada saluran cerna dan infeksi vagina. Ini yang pertama.
Tapi kalau pada anak-anak yang baru lahir, yaitu cara melahirkan itu sangat mempengaruhi kesehatan seorang anak. Kemudian ASI atau formula. Anak-anak yang mendapatkan ASI ini tentunya sudah mendapatkan perlindungan yang lebih baik, karena di ASI selain ada simbiotik namanya ya, jadi kuman baik serta makanannya juga didapatkan antibodi yang akan melindungi anak yang mendapatkan ASI. Tapi anak yang mendapatkan formula tentunya kita tetap harus memberikan suplementasi yang akan memperbaiki baik saluran cernanya ataupun kesehatan secara sistemik. Kemudian pengenalan makanan padat, ini juga kalau secara dini akan merusak saluran cernanya, sehingga anak bisa terjadi sering sakit ya. Kemudian paparan antibiotik secara awal. Nah setelah lebih besar ya, misalnya children itu di atas 2 tahun itu faktor lingkungan ya, dia tinggi lemak, rendah serat, paparan pada binatang. Ini juga mempengaruhi sistem imun. Nah, orang yang dewasa ataupun misalnya remaja itu diet yang salah. Jadi sekarang itu banyak anak-anak dengan obesitas. Ya. Kenapa? Karena kita sekarang itu arahnya ke western diet ya. Tinggi lemak, rendah serat, tinggi gula. Ataupun anak-anak yang adolesen yang sering merokok ataupun stres dan obat-obatan. Ini juga bisa mempengaruhi terjadinya gangguan terhadap imunitas. Nah, sekarang kita bicara mengenai nutrisi, ya, nutrisi untuk optimalisasi sistem imun. Jadi, bagaimana sih pengaruh nutrisi terhadap respon imun? Kalau kita memberikan nutrisi yang baik, maka status nutrisinya akan baik juga. Status nutrisi yang baik ini akan mempengaruhi fungsi imun, sehingga ketahanan tubuh melawan patogen juga akan baik. Tapi kalau pada anak-anak yang gizi buruk, artinya pemberian nutrisinya kurang. Nah, status nutrisi yang tidak baik ini akan mempengaruhi fungsi imun. Fungsi imunnya menjadi buruk. Sehingga pertahanan imun terhadap infeksi patogen akan menjadi sangat buruk. Nah, apa saja nutrisi? Kalau kita ingat ya, ada protein, karbohidrat, lemak ya, kemudian mikronutrien dan simbiotik ya. Semua ini akan berinteraksi dengan sel imun secara sistemik di dalam darah, kelenjar getah benih regional, dan terutama pada sistem imun gastrointestinal. Nah, ini ada beberapa mikronutrien ya, jadi ada vitamin ataupun tambahan ya, mineral ya. Misalnya vitamin C. Vitamin C itu mempunyai efektivitas sebagai antioksidan. Jadi dia bisa memproteksi terhadap ROS dan RNS yang diproduksi oleh patogen dan bisa dibunuh oleh sel imun. Vitamin C juga akan meregenerasi beberapa antioksidan seperti glutathione dan vitamin E ya. Dia juga bisa mempromosikan kolagen. Ini terhadap innate imun. Terhadap adaptif imun, dia bisa meningkatkan antibodi vitamin C. Jadi ini juga sangat penting ya, dan mempunyai peran pada diferensiasi daripada limfosit. Vitamin D ini sangat famous ya pada masa COVID karena memang dari beberapa penelitian didapatkan bahwa vitamin D itu pengaruhnya terhadap sistem imun luar biasa. Salah satunya yang paling penting adalah vitamin D ini berpengaruh terhadap Treg. Dia akan mempengaruhi regenerasi daripada Treg. Dia dapat meningkatkan Treg. Treg ini akan menjaga agar TH1 dan TH2 balance. Nah, TH2 dan TH1 yang balance ini akan menyebabkan tubuh bisa menghindari ataupun bila ada infeksi yang masuk akan dilawan dengan baik. Alergi juga tidak terjadi, autoimun juga jarang terjadi. Kemudian vitamin A juga akan mempertahankan struktural dan fungsional daripada sel mukosa sebagai barier imun, ya, jadi sebagai ketahanan awal daripada imun, misalnya pada kulit, pada saluran nafas ataupun pada saluran cerna. Kemudian dia juga berfungsi sebagai mempertahankan sel imun yang innate seperti NK sel, makrofag ataupun neutrofil.
Dan vitamin E itu akan mempertahankan integritas daripada sel membran terhadap kerusakan yang disebabkan karena free radikal. Yaitu vitamin B6 juga mempunyai fungsi sendiri. Nah, yang kita tidak boleh lupa adalah mineral. Ya, mineral ini termasuk folat. Folat ini penting karena dia akan mempertahankan imunitas innate, terutama terhadap NK sel. Ya, zinc juga penting sebagai antioksidan. Ya, juga bisa memodulasi dari pelepasan daripada sitokin. Iron ini zat besi ya. Zat besi ini di ASI tidak ada, jadi kita harus menambahkan kadang-kadang pada bayi. Dia itu terlibat dalam regulasi pada produksi sitokin, ya, dan dia sangat penting untuk membunuh patogen, terutama berkaitan dengan degenerasi daripada ROS, ya, Copper dan selenium juga penting. Nah, ini adalah beberapa sel imun yang dipengaruhi oleh vitamin dan probiotik ya. Ada neutrofil, monosit, manofag, dendritic cell, NK cell ya, T cell, B cell ya. Semua ini dipengaruhi oleh vitamin dan probiotik ya. Ini nanti bisa diberikan oleh penyelenggara ya, slide-nya. Nah, sekarang kita bicara mengenai simbiotik ya. Ini juga merupakan hal yang penting pada anak-anak ya, karena yang saya tengarai sekarang banyak anak-anak itu yang pemberian antibiotik berlebihan sehingga dia malah sering sakit ya. Nah, apa yang disebut simbiotik? Simbiotik ini bisa mengembalikan kesehatan anak pada anak-anak yang terutama yang sering mendapatkan antibiotik misalnya. Simbiotik adalah produk yang mengandung probiotik dan prebiotik. Dengan mekanisme imunologiknya, dia mengaktifasi sistem imun lokal di usus seperti makrofag. Kemudian dia juga bisa mengatur pengeluaran sitokain, ya, dan menstimulasi hiporesponsiveness pada makanan. Nah, mekanisme kerja non-imunologiknya, dia berkompetisi dengan patogen dalam pengambilan nutrisi dan pelekatan, mengubah pH lokal yang tidak disukai patogen, memproduksi bakteriosin yang dapat menghambat pertumbuhan patogen, serta meningkatkan fungsi barier mukosa usus. Nah, probiotik ini adalah produk makanan yang mengandung mikroorganisme dalam jumlah cukup. Jadi ini ada syaratnya ya. Tidak semua probiotik itu bagus, tetapi dia kalau dia mengandung mikroorganisme yang cukup dan memiliki potensi efek sehat menguntungkan, maka disebut dengan probiotik. Yang sering diteliti antara lain Lactobacillus, Bifidobacterium, B. brif, Streptococcus, Thermophilus, dan Saccharomyces boulardii. Prebiotik ini makanannya ya, jadi merupakan bahan makanan untuk probiotik, di mana dia tidak dapat dicerna secara mudah, hanya bisa difermentasi, termasuk antara lain inulin, fos, dan gos. Ini peran simbiotik pada kesehatan manusia untuk sistem imun, terutama dia akan mensupresi patogen, merupakan imunomodulasi, dan dapat menghambat patogen. Ya. Faktor apa saja yang mempengaruhi mikrobiota? Nah, ini pertama pada ibu-ibu ya, ibu-ibu yang masih baru hamil ya, itu gut mikrobiotanya sendiri bagaimana pada ibunya. Ada penelitian yang meneliti gut mikrobiota pada ibu hamil, jadi usia 7 bulan, hampir 7 bulan itu diberikan probiotik pada ibunya, kemudian dibandingkan keduanya pada anak yang dilahirkan. Ternyata mikrobiota yang dihasilkan sangat berbeda. Kemudian infeksi daripada vagina ataupun adanya periodontitis, artinya ada infeksi pada ibunya. Nah, pada saat lahir maka tergantung dari cara melahirkannya, apakah dia vaginal ataupun sesar. Pada saat anak berusia kurang dari 1 tahun tergantung daripada konsumsi daripada ASI ataupun tidak. Kemudian bagaimana dengan pengenalan daripada makanan padatnya, ya. Terus jangan lupa juga pada bayi itu pemberian antibiotik, ya, breastfeeding, ya. Kemudian genetiknya dan environmentnya juga mempengaruhi mikrobiota di usus. Anak usia 1-3 tahun sebenarnya mikrobiotanya sudah ke arah orang dewasa. Kenapa? Karena biasanya dia sudah mendapatkan makanan tambahan, makanan rumah yang dimakan oleh bapak ibunya.
Ada beberapa penelitian mengenai mikrobiota ya. Jadi kalau mikrobiota ini pemberian simbiotik terhadap mikrobiota di usus, ada beberapa penelitian, salah satunya yaitu efek probiotik pada bayi prematur. Ternyata dari penelitian ini ya, ada 45 penelitian dan 12.320 subjek ya. Kemudian dilakukan meta-analisis. Ternyata ditemukan bahwa efikasi dari suplementasi itu masih terbatas dibandingkan dengan kombinasi probiotik. Jadi kalau probiotik dikasihkan satu macam, itu efikasinya masih terbatas. Untuk mencapai efek optimal terhadap kesehatan bayi, maka disarankan penggunaan kombinasi antara prebiotik dan probiotik, terutama Lactobacillus atau Bifidobacterium yang direkomendasikan. Kemudian ada juga penelitian yang dilakukan oleh Anna Soto dengan melakukan penelitian Lactobacillum dan Bifidobacteria pada human breast milk. Ternyata ini terpengaruh oleh terapi daripada antibiotik pada ibunya. Ya, jadi tadi kan ada ya keterangannya kalau ibunya infeksi akan mempengaruhi mikrobiotanya. Bahwa adanya Lactobacillus ataupun Bifidobacteria atau DNA-nya itu menandakan bahwa ASI-nya belum tercampuri penggunaan antibiotik. Jadi kalau seorang ibu hamil ataupun seorang ibu yang menyusui mendapatkan antibiotik ternyata mempengaruhi mikrobiota baik yang ada di ASI. Kemudian probiotik dan prebiotik galacto-oligosakarida pada pencegahan penyakit alergi. Jadi ini pemberian prebiotik ternyata tidak memberikan efek pada kejadian alergi usia 2 tahun. Sampai usia 2 tahun dia tidak memberikan efek. Ini masih kontroversi, tetapi dapat mencegah eksim terutama dermatitis atopi. Ya, sehingga secara implikasi klinis dikatakan bahwa pencegahan dermatitis atopi pada bayi berisiko tinggi dapat dilakukan dengan memodulasi mikrobiota saluran cerna dengan suplementasi probiotik dan prebiotik. Dan ternyata pemberian simbiotik pada bayi baru lahir itu cukup aman ya. Susu dapat menjadi medium yang baik untuk pemberian prebiotik dan probiotik. Oke. Nah, ada penelitian yang mencampur 7 macam probiotik dan prebiotik ini ya, fructo-oligosakarida, ternyata dapat memperbaiki keparahan dermatitis atopi. Ya. Nah, sekarang kita bicara bagaimana cara kita mengoptimalisasi sistem imun secara general ya. Pertama, secara tips dan trik tadi kalau dari penjelasannya kan ASI itu mengandung banyak hal, mulai dari antibodi, ya, mengandung simbiotik, ya, mengandung beberapa vitamin dan mineral. Maka lebih baik pasien diberikan ASI eksklusif. Kalau tidak bisa ASI eksklusif, maka kalau memang diperlukan, terutama anak-anak yang lahir secara sesar, diberikan suplementasi terhadap simbiotik. Suplementasi bisa berupa dengan medianya susu formula, tapi kalau misalnya memang tidak di daerah susah menemukan susu formula yang ada suplementasi simbiotiknya, bisa diberikan secara berbeda ya. Kemudian jaga protokol kesehatan, ya ini penting sekali pada anak-anak ya. Saat ini anak-anak mulai tatap muka. Nah, tatap muka ini merupakan hal yang riskan untuk anak-anak. Maka sebaiknya kita ajarkan pada pasien-pasien kita agar mereka tetap menjaga protokol kesehatan pada saat tatap muka sepanjang waktu. Kemarin ada wacana anak-anak bahwa untuk makan di ruangan boleh ya. Kalau saya lebih baik anak-anak itu disangui dulu. Jadi di rumah sudah minum yang cukup, makan yang cukup, kemudian di sekolah kan cuma 2-3 jam. Tidak perlu membuka masker untuk makan ataupun minum. Kemudian asupan nutrisi yang seimbang, tercukupi mikronutrien dan vitamin. Nah ini yang paling penting ya. Sekarang ini banyak yang tidak seimbang, arahnya lebih ke arah diet western, sehingga banyaknya lemak yang dimakan. Maka apa yang terjadi? Anak-anak menjadi obesitas. Ya, dan ini obesitas ini merupakan inflamasi kronik dan menjadi persoalan baru untuk anak. Kemudian istirahat yang cukup. Batasi pemakaian gadget. Ya, anak-anak yang memakai gadget juga sering menyebabkan obesitas karena dia tidak beraktivitas, tidak ada olahraga. Ya, maka
mencoba bermain dengan anak dengan cara olahraga ringan di alam terbuka, mungkin sekitar 30 menit ya, sembari bermain dan berinteraksi. Vaksinasi sesuai jadwal ya. Kemudian hindari asap rokok dan polusi lainnya, dan kalau bisa berat badan anak tetap dalam range normal. Secara kesimpulan, prevalensi COVID-19 pada anak Indonesia cukup tinggi dengan tingkat kematian yang cukup tinggi pula. Ya, nutrisi yang seimbang yaitu makronutrien dan mikronutrien dibutuhkan untuk optimalisasi sistem imun. Simbiotik salah satu komponen penting yang dibutuhkan untuk optimalisasi sistem imun. Mungkin selesai ya untuk presentasi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Dokter Zahra. Ini pemaparan menarik sekali, Dok. Saya jadi kepikiran, tadi kata dokter, imunisasi pada saat pandemi menjadi turun ya, karena orang tua relatif lebih takut untuk bawa anaknya untuk imunisasi. Betul. Nah, apakah kejadian ini juga terjadi di luar negeri juga, Dok? Kalau dibandingkan dengan negara kita dengan negara yang lain? Betul, terutama negara ketiga. Negara ketiga ini kita ada ketakutan untuk COVID ini luar biasa, sehingga seringkali imunisasi ini akan tertunda. Main-main, ada pasti sampai setahun. Oke. Kalau di luar negeri, apakah vaksinasi sudah dilakukan pada anak-anak di bawah 12 tahun, Dok? Untuk yang di bawah 12 tahun ini masih dilakukan penelitian trial yang belum ada. Oh, oke. Berarti bukan hanya di Indonesia yang belum melaksanakan imunisasi terkait COVID di bawah usia 12 tahun ya, Dok? Artinya negara lain juga hal yang sama. Ya, mungkin nanti ada saatnya kita mendapatkan statement yang urgensi itu. Kalau misalnya meningkat lagi dan lebih banyak terkena anak-anak, mungkin terpaksa diberikan tanpa trial yang lebih lanjut. Benar-benar, Dok. Dokter Zahra, kita sudah ada 3 pertanyaan yang menarik nih, Dok. Yang pertama dari Nes Raihana, mau bertanya kepada Dokter Zahra, bagaimana cara yang paling efektif sih, Dok, untuk nutrisi untuk anak yang terkonfirmasi COVID? Jadi yang baik itu konsumsi nutrisi yang seperti apa? Apakah harus memang dibantu dengan suplemen, ataukah sebenarnya kalau suplemennya makannya udah banyak, apakah tetap harus dibantu dengan suplemen juga, Dok? Jadi gini, yang namanya makan banyak itu dalam tanda kutip kita harus menghitung, ya. Jadi makan banyak itu bukan hanya kalori yang kita hitung, kita lihat komposisinya. Berapa banyak lemaknya, berapa banyak karbohidratnya, kemudian berapa banyak proteinnya, ya. Kemudian vitamin. Ya. Nah, anak-anak ini kan unik, kepribadian yang unik ya. Mereka mau punya makan yang dia mau saja. Kalau dia nggak suka ya dia nggak mau makan. Nah, sebagai orang tua itu yang harus mempunyai teknik untuk mengenalkan berbagai macam makanan. Kalau seandainya anaknya itu sudah mengkonsumsi, misalnya sayurnya cukup, ya, buahnya cukup, dagingnya cukup, ya. Kemudian kita sudah memperkirakan ini sudah tercukupi kebutuhan mineral ataupun mikronutrien, ya, vitamin yang tercukupi, mineral tercukupi. Saya pikir nggak perlu suplementasi. Cuman pada fase COVID ini kita harus ingat ya bahwa kita jarang mengeluarkan anak di luar rumah. Kalau sekarang mungkin sudah terbuka ya. Nah, yang kurang itu yang saya dapati vitamin D. Udah pada kangen, Dok, keluar rumah, Dok. Saya aja kangen. Jadi kalau nakes memang harus keluar, Dok. Iya. Jadi ini vitamin D mungkin suplementasi yang harus diberikan pada anak-anak pada fase COVID ini karena kita memang jarang mengeluarkan mereka. Karena untuk mendapatkan vitamin D yang cukup itu dibutuhkan sekitar 10 menit setiap hari. Anaknya dikeluarkan ya antara jam 9 sampai jam 3. Biasanya saya ngajarinya jam 9 sampai jam 10 aja. Nanti kalau di atas jam 10 anaknya hitam lagi. Kemudian itu 10 menit dan tubuhnya terbuka separuh, 40%. Itu. Dan 5 kali dalam seminggu. Kalau misalnya tetap pakai baju tapi yang lebih tipis itu apakah bisa terserap juga, Dok, vitamin D tersebut?
Ya, tapi tidak maksimal. Oh, tidak optimal. Sarannya Jadi tetap, better memang sarannya 40% terekspos oleh matahari. sebenarnya yang harus terekspos itu ada bagian tertentu nggak sih, Dok? Nggak ada, pokoknya kulit yang terekspos. Oh, Karena kan di kulit ya. ada kulit, lapisan kulit apapun gitu ya, Dok. Iya. Dokter, ini dari Afrina Sari Romaulina, AMK. Izin bertanya, Dokter Zahra, apa ada perbedaan imun anak pada anak yang lahir normal sama sesar, Dok? Ya, ya. Ini tadi sudah saya singgung sebenarnya. Jadi yang namanya anak lahir sesar itu artinya dia tidak bertemu tidak terpapar ya, tidak terpapar oleh flora vaginal ataupun dari anal dari si ibu ya. Nah kalau lahir secara normal kan terpapar. Nah kenapa harus terpapar? Karena dengan terpapar ini maka ada kolonisasi bakteri yang akan melawan di saluran cerna. Sehingga ini merangsang timbulnya kolonisasi bakteri baik di saluran cerna. Nah, pada anak-anak yang lahir normal, itu akan terjadi itu. Kolonisasi bakteri normal sejak awal. Tapi anak yang lahir sesar, artinya melalui janin yang steril. Kayak misalnya, kita itu nggak punya yang menstimulasi. Jadi tidak ada yang menstimulasi untuk keluarnya bakteri normal itu. Sehingga bagaimana dengan imunitasnya pada bayi itu imunitasnya terutama pada gut immunity. Nah, gut immunity ini tergantung daripada kolonisasi mikrobiota ataupun flora normal itu. Kalau flora normalnya tidak terbentuk dengan baik, otomatis lebih jelek ya pada bayi yang lahir secara sesar. Tetapi jangan khawatir, bayi yang lahir sesar tetapi diberikan ASI, itu tentunya akan mendapatkan juga flora normal dari ASI-nya, karena di ASI ada simbiotik. Jadi memang lebih bagus lahir secara normal ya. Tapi kalau ada indikasi untuk lahir sesar ya tetap lahir sesar aja, cuman berikan ASI. Benar-benar, Dok. Jadi nggak ada alasan untuk ibu yang bisa lahir normal untuk melahirkan secara normal ya, Dok? Iya. Kadang-kadang ada mau milih, saya pengen anaknya lahirnya tanggal 17 Agustus. Oh, saya pernah nolak itu, Bu. Takut saya. Oh, pernah ya, Dok? Iya, jadi saya kejadian beneran ya? Saya diminta untuk preterm, usianya 34 minggu, ya. Ibunya pengen lahir pada tanggal 11 bulan 11 itu loh, Bu, hari cantik itu loh. Oh iya, ya. Saya menolak. Kalau ada apa-apa ya saya yang masalah nanti. Benar-benar, Dok. Nih dokter sebenarnya sudah mendukung ibu jauh lebih sehat dan anak juga jauh lebih sehat. Betul. Dokter, ini tadi dari pemaparan dokter ada salah satu item dari salah satu slide tadi, salah satu yang bisa meningkatkan imun anak adalah istirahat yang cukup. Nah, ini ada pertanyaan dari Nasraya Hana Eskep. Bagaimana supaya menjaga istirahat yang cukup sedangkan anaknya hiperaktif, Dok? Gimana supaya tetap terjaga sistem imunnya ini, Dok? Gini, jadi yang paling penting itu sistem imun yang sering itu ya gini, orang tua itu kan kita ini pekerja ya, Bu. Jadi kalau pekerja itu seringkali kalau malam pulang kita ngajak anak main. Nah, anaknya nggak berhenti mainnya karena seneng kan ketemu ibunya. Ya, nurse dan dokter ini kan sama, pekerja sepanjang hari. Kemudian sampai rumah anaknya. Nah, kita harus tidur untuk anak supaya tidur. Jadi pada saat anak itu bermain, dia mengajak bermain. Kalau sudah waktunya tidur, itu didisiplinkan, semua dimatikan. Dia nangis, dia apa, biarin saja. Dimatikan semua, otomatis anak itu akan bosen. Kalau orang bosen itu ngantuk. Nah, masalahnya ada yang tinggalnya itu satu rumah dengan neneknya yang akan marah kalau si kecil ini nangis. Nah, itu yang saya sama neneknya. Betul, ada pembelanya. Jadi saran saya, Bu, kalau mau misalnya anaknya hiperaktif pun, bukan penyakit ya,
Karena memang rata-rata anak-anak itu kan di bawah 2 tahun hiperaktif. Saya jarang ngomong anak hiperaktif. Anak hiperaktif itu ada kondisi tertentu. Pasti dia nggak mau duduk, nggak mengerti, ya, nggak bisa diajak ngobrol, ya. Tapi kalau anak masih diajak ngobrol bukan hiperaktif. Dia mencari perhatian daripada kita. Pada saat tidur, dibiasakan memang tidur. Antara lain napping. Pada siang hari napping itu penting. Jadi wajib ya Bu, jam 9 itu harus tidur. Jam 9 malam sampai jam 4 pagi. Pada saat itu growth hormone tumbuh. Itu juga mempengaruhi tumbuh kembang anak. Kalau napping sendiri itu ada jumlah minimal napping, Dok? 1-2 jam napping siang itu. Pada anak-anak itu. Diusahakan aja. Kalau saya biasanya kasih ini, punishment and reward. Bukan artian dimarah, bukan dibentak ya. Jadi kalau misalnya dia napping, kita kasih hadiah. Misalnya ya kalau dia mau yang dia suka gitu makanan boleh, atau misalnya dipeluk aja, dibilang ya ampun pinternya anakku, kamu napping hari ini bagus sekali, bisa tidur siang, terus dibangga-banggakan. Lihat loh dia itu napping, dia akan bangga dengan hal itu dan dia akan mengulang lagi besok. Tapi kalau misalnya dia tidur nggak tidur ya sama aja ya, yang memilih nggak tidur lah anak-anak. Ya, benar Dok. Ini kejadian juga ya di banyak anak-anak di era pandemi ini siang setelah sekolah biasanya mereka lelah ya Dok ya. Iya. Tapi kalau udah ketemu gadgetnya jadi semangat gitu walaupun udah jam makan siang. Ini yang efek samping daripada COVID yang luar biasa di gadget. Sekolah pakai gadget. Sehingga mereka beralasan kerjakan PR pakai gadget. Saya bingung ya. Benar Dok. Dokter, ada pertanyaan lanjutan nih Dok. Apakah dari Aswina Aziz Mirosa, apakah ibu yang diberikan terapi antivirus seperti Remdesivir, Avigan, Oselta, ASINya boleh diberikan pada bayi Dok? Jadi untuk sementara kalau misalnya dia COVID berat, biasanya kita hindari dulu untuk menyusui ya. Tapi ASINya tetap dibuang. Biasanya saya suruh buang. Jadi buang aja ASINya. Jadi tetap diperah tapi tidak diberikan kepada bayi. Karena untuk sementara ini belum ada penelitiannya efek sampingnya pada bayi. Jadi tidak disarankan. Tapi kalau misalnya ibunya COVID tetapi tidak minum antivirus, ya boleh tetap menyusui dengan cara menjaga protokol kesehatannya. Kalau minum antivirus saya biasanya melarang dulu. Oke, kalau artinya minum antivirus di stop saja dulu untuk pemberian ASINya dulu ya Dok? Ya, betul. Oke. Pertanyaan lanjutan Dok, dari Lia Fausa Nasution. Kalau misalnya Dok, di masa pandemi ini ada imunisasi yang tertunda. Udah lewat itu Dok, seharusnya diberikan misalnya 3 bulan, usia 3 bulan. Tapi kemudian baru sekarang mulai berani nih, usia 1 tahun udah lewat. Apakah itu bisa Dok? Boleh, itu namanya catch up. Di IDAI sudah ada itu. Jadi kalau kita lihat di punyanya IDAI, ya, itu ada yang namanya catch up immunization. Itu warnanya kuning. Ada usia di mana catch up-nya boleh. Misalnya rotavirus. Rotavirus dia harusnya mulai 1,5 bulan udah diberikan. Tapi dia nggak pernah diberikan. Tiba-tiba dia umur 5 bulan baru datang lagi ke saya. Dok, saya minta imunisasi rotavirus. Maka kalau kita lihat catch up daripada imunisasinya sampai 8 bulan. Boleh diberikan sampai usia 8 bulan. Setelah itu tidak boleh karena ada efek yang tidak kita inginkan pada saat pemberian imunisasinya. Artinya tetap harus ada masa periodenya ya Dok ya? Betul. Masing-masing itu ada itunya sendiri. Catch up immunization-nya itu ada sendiri. Ketika sudah lewat dari masa periode, maka better tidak diberikan. Tapi kalau misalnya kayak imunisasi DBT itu kayaknya boleh diberikan kapanpun itu. Walaupun 1 tahun udah nggak imunisasi ya kita hitung aja. Nggak ada telatnya kalau yang itu, yang dasar itu. Pertanyaan selanjutnya Dok, ini ada beberapa pertanyaan menarik juga. Dari Miftahul Khairah. Kalau anak-anak di bawah usia 5 tahun Dok, diberikan suplementasi tambahan misalnya multivitamin, apakah berefek kalau diberikan dalam jangka panjang Dok?
Oke, jadi yang namanya multivitamin itu kalau dalam jumlah dikit ya tidak ada masalah. Tetapi kadang-kadang kita tuh beli suplemen yang dosisnya tinggi ya. Contohnya misalnya vitamin C ya. Saya mendapatkan pasien saya, anak-anak ya, umur 4 tahun, konsumsi vitamin C yang 1000 miligram. Nah ini efeknya ke ginjal, karena dia pembuangannya ke ginjal. Saya tanya ibunya, ini berapa kali sehari kalau makan? Ya sakarnya dia. Bayangkan anak seumur segitu, umur 4 tahun, minum karena dianggap permen sama dia, vitamin C-nya itu. Dikunyah-kunyah-kunyah gitu. Sehari bisa 4. Nah, beban ginjalnya pasti berat. Jadi yang harus kita tahu, vitamin mana yang bisa aman untuk anak. Kemudian yang kedua, berapa dosis maksimal, itu yang harus tahu. Kalau misalnya anaknya sudah tercukupi lewat makanan, ya nggak perlu dikasih suplemen. Tidak perlu sama sekali. Tapi kalau kayak vitamin D memang perlu. Kalau menurut saya vitamin D perlu untuk anak Indonesia, karena memang range-nya sangat rendah. Walaupun kita ada di negara tropis ya dok. Betul, itu yang jadi pertanyaannya. Kenapa di negara? Karena kita takut anak kita hitam. Jadi kita jemurnya itu pagi malah. Padahal di pagi hari kurang efektif. Itu yang ilmu-ilmu yang harus ditebarkan ke pasien-pasien kita. Bahwa anak-anak itu dikeluarkan jam 9, jam 10 dikeluarkan. Biarkan mereka bermain, nanti jam 10 dimasukkan lagi. Biar terpapar sinar matahari. Ya. Artinya sekarang harus ada pemilihan waktu bermain juga yang tepat. Betul. Ya, masalahnya kita kan sekolah itu sampai jam 12 ya dulu itu ya. Benar dok, dari pagi itu. Terus mereka mungkin pulang jam misalnya jam 8 sampai jam 12. Pulang, makan, ngaji atau tidur. Udah nggak dapat matahari sama sekali anak-anak. Ya, itu maksimal jam 1 ya dok ya, kalau beberapa literatur yang saya baca. Ya ada yang menyebutkan sampai jam 3 boleh. Tapi ya kalau jam-jam itu ya cukup riskan ya. Itu ada sedikit risiko untuk terjadinya perburukan, misalnya kanker kulit segala itu kan bisa. Itu jadi kalau asuhan saya sih sebaiknya antara jam 9 jam 10, maksimal jam 11 lah. Baik dok. Dokter, ini dari Ella Listiawati bertanya, sebenarnya kalau ibunya terkonfirmasi COVID, anaknya tidak terkonfirmasi, ini sebenarnya sistem imunnya apakah masih dinyatakan baik gitu dok? Gini, ibu terkonfirmasi COVID, anaknya tidak terkonfirmasi COVID, padahal kontak ya. Mungkin ya, protokol kesehatannya bagus, bisa. Ya, ataupun mungkin deteksinya COVID-nya ada false. Ya, ada kesalahan pada saat deteksi COVID. Kalau saran saya kalau seperti itu harus diulang untuk memastikan, karena ada kasus itu yang ibunya, bapaknya kena COVID, anaknya negatif, dinyatakan negatif. Kemudian 1 minggu kemudian datang ke saya lagi, anaknya panas, ternyata positif. Jadi memang ada jeda waktunya juga yang harus kita perhitungkan. Kemudian yang kedua, apakah bukan false negatif pada saat itu. Biasanya kalau ibunya dekat sama anaknya ya kena COVID cepat, penularannya cepat sekali soalnya. Baik. Jadi bukan berarti ketika hasil anaknya non reaktif atau negatif pemeriksaan COVID, bukan berarti itu bisa dipastikan imunnya bagus gitu ya dok? Kalau ibunya sakit COVID, misalnya sakit ya ataupun OTG, kemudian anaknya kena COVID, tapi OTG, nah itu juga bagus itu bagus sama bagusnya. Oh, sama bagusnya. Ya, asal jangan yang berat-berat gitu kan ya dok, COVID-nya. Pokoknya kalau tubuh bisa melawan ya bagus Bu. Kalau tubuh bisa melawan infeksi ya berarti dia sistem imunnya bagus. Ya, baik. Dokter, terima kasih banyak atas pemaparan sharing dokter pada siang hari ini.
Saya yakin teman-teman perawat yang ada di room sebanyak 1.220 orang, Dok, ini merasakan manfaat atas pemaparan dokter tadi. Terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan tidak ada kesalahan pada saat pemaparan tadi. Oke, terima kasih ya, Dok. Terima kasih. Kita lanjut ke pemaparan yang kedua ya, Dok. Ya, apakah saya boleh live ya? Boleh, Dok. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sehat buat dokter dan keluarga ya. Terima kasih.